Setelah Suho menolak menjadi bayangan ayahnya dan lebih memilih jalannya sendiri, harga yang harus ia bayar adalah kematian. Namun saat ia membuka mata, keputusan itu justru membawanya ke ujian paling kejam. 果たしてどこまでいけるか。悪魔の城攻略。 Sebelum pertarungan Suho dan Dojin berlanjut ke titik di mana mereka akan mengerahkan seluruh kekuatan masing-masing. Lagi-lagi memori ingatan Suho kembali terbuka, mengingatkannya sebuah kenangan masa kecil saat ia masih bersama kedua orang tuanya. Dengan antusias ia berkata ingin menjadi detektif seperti ayahnya karena menurutnya itu sangat keren. Dan ia juga ingin menjadi atlet lari seperti ibunya agar bisa menjadi sekuat dan sehebat ibunya. Mendengar hal itu, Cha-Hain langsung tersenyum dan mengusap kepala Suho saat ia berkata, "Suho, sejak kau lahir ke dunia ini, kami telah memutuskan untuk tidak ikut campur dalam impianmu. Jadi kau bebas memilih dan mengejar apapun yang kau inginkan." Lalu begitu Suho menanggapinya dengan menjawab, meski begitu, ia hanya ingin menjadi sekuat dan sekeren ayah dan ibunya. Cha-Hain tetap mendukung impian Suho tersebut, namun ia ingin bertanya pada hati Suho yang terdalam, apa benar memang itu yang Suho inginkan? Sejak saat itu, Suho sudah berhenti mempertanyakan dirinya sendiri dan hanya mengikuti jejak ayahnya, tanpa tahu apa yang benar-benar ia kuasai dan apa yang ia senangi. Hingga sampailah ketika ingatannya beralih ke momen di mana ia sedang menggambar di kelas seni. Saat itu Talim berkomentar bahwa Suho tidak akan berkembang jika terus menggambar hal yang sama. Namun setelah Talim melihat gambar Suho dengan lebih baik, akhirnya Talim pun menyadari ada keunikan dari gambar Suho. Ia merasa unsur artistik gambar Suho terlihat semakin bebas, terutama salah satu gambar ini yang bahkan sulit untuk disebut semut. Di sini Suho mulai memahami sesuatu. Fakta bahwa ia mampu membangkitkan Shadow Transformation jauh lebih cepat dibanding ayahnya, membuatnya sadar bahwa sistem sebenarnya telah menyesuaikan kekuatan itu dengan kondisinya sendiri. Jadi karena itulah, kali ini ia tidak akan menolaknya lagi dan takkan terus bertarung dalam bentuk kaku yang hanya meniru cara orang lain, melainkan ia akan melangkah dengan caranya sendiri. Cerita kemudian kembali beralih ke medan perang tempat pertarungan itu berlangsung. Tubuh Suho yang masih tertusuk pedang, kini mulai menyerap pasukan bayangan seperti makhluk hidup yang menelan segala sesuatu di sekitarnya. Beru yang menyadari bentuk fisiknya jadi semakin sulit dipertahankan. Dengan segera ia langsung menjauh dari Suho dan bergerak menuju Esil. Hingga membuat Esil bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi pada monark muda? Lalu begitu Beru menjawab, ia sendiri bahkan tidak memahami apa yang sedang terjadi, tapi sepertinya monark muda mulai keluar dari cangkangnya. Di sisi Dojin yang menyadari situasinya telah berubah menjadi semakin berbahaya, sontak ia berencana harus segera membuat Suho sekarat dan menyuntikkan Star Fragment ke tubuh Suho. Namun sebelum ia sempat memulai rencana itu, tiba-tiba sebuah bayangan tajam melesat dengan kecepatan tinggi ke arahnya, hingga mendesak Dojin segera melompat mundur ke belakang. Saat Dojin menyadari perubahan drastis yang terjadi pada Suho sangat berbeda dengan informasi dari intelnya yang mengatakan bahwa kemampuan Hunter seharusnya tidak bisa bertambah kuat, dan menurut pemahamannya, jangan-jangan Suho sedang reawakening. Di sini terlihat luka tusukan di perut Suho yang perlahan mulai ditutupi bayangan hitam, sementara lengan kirinya juga dibalut oleh zirah prajurit bayangan yang menyatu dengannya. Kemudian setelah Suho memahami bahwa Shadow Transformation yang ia gunakan sekarang tidak hanya bisa merubah prajurit bayangan menjadi senjata, tapi ia juga bisa menerapkan elemen bayangan tersebut menjadi berbagai macam bentuk. Saat itu Suho langsung mengerahkan bayangan Kasaka untuk menyerang Dojin. Namun dengan satu tebasan pedang yang tajam, Dojin mampu melenyapkan Kasaka tanpa kesulitan. Bahkan meski prajurit High Orc juga telah bersiap untuk melancarkan serangan susulan dengan menghantam Dojin menggunakan senjatanya. Nyatanya Dojin masih dapat menahan serangan itu hanya dengan satu tangan sembari berkata, "Tidak peduli berapa banyak prajurit yang kau miliki, semua itu sia-sia saja." Tapi tepat setelah Dojin kembali mengayunkan tebasan pedang yang mampu menghapus keberadaan High Orc dalam sekejap. Disinilah Dojin dikejutkan oleh Suho yang mulai memancarkan energi gelap dengan kilatan merah, di mana itu adalah perwujudan dari skill Demon Strike setelah ia melakukan Bone Skill bersama Esil. Lalu setelah Suho mengatakan, jika serangan ini juga tidak berhasil, maka aku benar-benar tidak punya pilihan lagi. Dengan cepat Suho langsung melesat ke arah Dojin untuk melancarkan serangan balasan. Tapi Dojin hanya perlu menebaskan pedangnya lebih dulu untuk mematahkan serangan itu, sembari berkata, "Magic powermu memang terasa berbahaya, namun jangan kira aku akan terkena serangan seperti itu. Bahkan meski aku kehilangan kaki, itu tidak akan menghambatku untuk menggunakan autoritiku." Suho yang mendengarnya hanya tampak terdiam tanpa bisa membalas serangan Dojin. Tapi di balik diamnya itu, ternyata ada sesuatu yang justru membuatnya merasa kagum pada kemampuan barunya. Karena sekarang ia juga bisa menggunakan skill Demon Strike lewat prajurit Shika yang tiba-tiba muncul di belakang Dojin. Hingga begitu tinju Shika yang dilapisi kekuatan Demon Strike itu memukul wajah Dojin, seketika tubuh Dojin langsung terpental dan terhempas ke bebatuan di belakangnya, meruntuhkan batu besar itu hanya dalam satu benturan keras.
Dari balik kepulan asap yang perlahan menipis, tubuh Lee Min-sung yang Dojin gunakan sebagai wadah terlihat duduk tak berdaya di tanah. Sementara di sisi Dojin yang juga terluka karena dampak serangan tadi, di sini ia mengungkapkan keterkejutannya yang tidak menduga kalau Suho memiliki kemampuan memindahkan skill kepada prajurit bayangan. Dan itu adalah sesuatu yang belum pernah ia lihat dari Darkness sebelumnya. Namun tanpa disadari Dojin, ternyata ucapannya tersebut tidak bisa tersampaikan kepada Suho, karena rahang Lee Min-sung yang ia kendalikan telah hancur, membuatnya tidak bisa berbicara lagi. Bahkan yang lebih mengejutkannya, tepat ketika Dojin mencoba menggerakkan tubuh Lee Min-sung, dan ia berencana akan mengorbankan life force milik Lee Min-sung untuk mengisi magic power-nya, agar ia bisa kembali bertarung. Tiba-tiba Lee Min-sung bisa merebut kesadarannya dari kendali Dojin, hingga membuat Dojin bertanya-tanya, bagaimana mungkin Lee Min-sung bisa mengabaikan skill domination miliknya? Dengan tubuhnya yang masih goyah, Lee Min-sung kemudian mencoba berdiri sembari bergumam. Tak kusangka bocah itu berhasil melakukannya. Ini adalah pemandangan yang langka, di mana S rank yang hebat dikalahkan oleh bocah dengan rank yang lebih rendah. Lalu begitu Dojin mengancam Lee Min-sung untuk diam dan jangan bertindak macam-macam. Kini Lee Min-sung sudah tidak peduli lagi dengan apa yang akan Dojin lakukan padanya. Mau sekarat ataupun dibunuh, Lee Min-sung tidak takut sama sekali. Ia paling benci jika dirinya diremehkan dan keberadaannya ditolak lebih dari apapun. Jadi karena ini adalah kesempatan baginya untuk menyerang balik para bajingan yang telah menghinanya. Lantas Lee Min-sung pun memutuskan untuk menghancurkan zirah Dojin yang melapisi tubuhnya dengan tangannya sendiri. Hingga begitu zirah itu hancur dan Suho terlihat berjalan mendekatinya, di dalam benaknya Lee Min-sung kembali berkata, "Ayo majulah bajingan. Jika aku tidak bisa menjadi sang protagonis, setidaknya aku akan mengisi peran yang diberikan padaku. Dan inilah peran terakhirku sebagai sang villain." Di sini kita pun dapat melihat Suho yang sudah berada tepat di hadapan Lee Min-sung untuk mengakhiri pertarungan ini dengan melancarkan satu pukulan maut yang mampu menembus dada Lee Min-sung. Kemudian ketika tubuh yang rapuh itu telah jatuh di tangan Suho dengan darah yang muncrat membasahi tanah, kini lapisan aneh yang menutupi wajah Lee Min-sung mulai retak dan pecah, memperlihatkan wajah aslinya kembali. Dengan napas yang tersengal, Lee Min-sung meraba rahangnya yang patah dan ia mencoba untuk berbicara. Tetapi tak satu pun suara berhasil keluar dari mulutnya. Sejak terjadinya Great Cataclysm, hidupnya memang sudah berantakan. Sesaat ia sempat mengira, kemunculan alien itu adalah kesempatan baginya untuk mengubah dunia yang telah hancur ini. Namun ternyata semuanya malah berakhir di sini. Di tengah kesadarannya yang mulai memudar, sosok Lim Tae-ju yang pernah menawarkan kerjasama di masa lalu sempat melintas di benaknya. Sekali lagi, ia ingin menegaskan bahwa dirinya tidak suka diremehkan, karena ia adalah Lee Min-sung sang superstar. Namun apalah daya, sampai akhir tetap tidak ada kata-kata yang mampu ia ucapkan kepada Lim Tae-ju. Beberapa saat kemudian setelah kematian Lee Min-sung telah dikonfirmasi, sistem memberitahukan bahwa Suho berhasil menyelesaikan emergency quest membunuh Lee Min-sung yang dirasuki utusan Itarim, hingga ia mendapatkan tambahan experience point dan telah naik level. Semua rekan Suho tampak senang dan memuji keberhasilannya mengalahkan utusan Itarim. Namun Suho tidak menunjukkan ekspresi kemenangan sedikit pun. Tatapannya justru kosong ketika ia memandang tubuh Lee Min-sung yang terbaring di tanah. Suho mengatakan, yang tersenyum di akhir tadi bukanlah utusan Itarim, melainkan Lee Min-sung sendiri. Meskipun ia memang tidak sempat berbicara dengan Lee Min-sung, tapi dari ekspresi terakhir itu, Suho menyadari sepertinya Lee Min-sung adalah orang yang hidup hanya demi keinginannya sendiri. Mengingat ini adalah pertama kalinya Suho membunuh seorang manusia, tentunya hal itu cukup membuat pikiran Suho terganggu. Namun di dalam pikirannya yang tenggelam jauh, ada sesuatu yang baru saja ia sadari berkat Lee Min-sung. Sejak dirinya menjadi seorang player, tujuan hidupnya sangatlah sederhana, yaitu ia ingin menemukan ibunya dan ingin menjadi cukup kuat untuk membantu ayahnya. Tapi setelah dipikir-pikir, ia bahkan tidak pernah memiliki tujuannya sendiri. Jadi mungkin itulah alasan kenapa Lee Min-sung memanggilnya karakter membosankan tanpa ego. Pikiran Suho kemudian teringat pada momen akhir tutorial saat ia harus bertarung melawan ayahnya sendiri. Pada saat itu ayahnya memang berdiri sebagai musuhnya, namun perasaan yang muncul di dalam hatinya bukanlah kebencian. Sebaliknya ia justru merasa kagum dan ingin menjadi kuat seperti itu. Seiring berjalannya waktu ketika jarak di antara mereka terasa semakin jauh dan ayahnya juga jadi semakin kuat, hal itu memang sempat membuat Suho frustasi dan berhenti memikirkannya. Tapi sekarang, walau bagaimanapun ia harus mengakuinya. Jika dirinya memang harus bertambah kuat, maka ia tidak mau sekedar menjadi kuat. Yang ia inginkan adalah menjadi yang terkuat, bahkan lebih kuat melampaui utusan Itarim, para monark, dan juga ayahnya. Itulah ego yang akhirnya ia pilih untuk dirinya sendiri. Mendengar tekad itu, rekan-rekannya hanya bisa terdiam seolah mereka meragukan kalau Suho akan mampu melampaui ayahnya. Dan tidak peduli meski Beru dan Esil mengatakan, tentu saja mustahil bagi Suho untuk bisa menjadi lebih kuat dibandingkan Sung Jinwo. Suho tetap yakin ia pasti bisa melakukannya.
Lalu ia mulai membuka hadiah dari pertarungan sebelumnya. Selain naik level dan mendapat experience point tambahan, ada satu hadiah lagi yang langsung menarik perhatian Suho. Yang mana setelah Suho mencapai level 40, akhirnya sebuah penawaran kelas Advancement Quest telah diberikan padanya. Hingga Suho sekarang bisa mengisi kelas player yang selama ini masih kosong. Namun tanpa disadari oleh Suho dan yang lainnya, jauh dari tempat ia berdiri, ternyata seseorang yang ia pikir sudah dikalahkan masih terus memperhatikannya dari kejauhan. Sosok itu tidak lain adalah Park Do-jin. Ia yang tidak pernah menduga kalau Suho memiliki potensi sebesar ini. Alih-alih merasa kesal, Do-jin justru jadi semakin tertarik untuk membuat Suho menjadi salah satu pengikutnya. Fragmen-fragmen kekuatan yang telah menyatu di dalam tubuhnya perlahan membangkitkan salah satu kemampuan dari tubuh asli Teal, yaitu Skills of Equivalent Exchange yang memungkinkan dirinya untuk menukar apapun yang ia miliki dengan sesuatu yang memiliki nilai setara. Jadi setelah Do-jin mengorbankan semua life force para pengikutnya yang berada di dekat sana menjadi magic power, seketika energi kehidupan para pengikut yang mengonsumsi Stardust langsung mati begitu saja. Sementara magic power Do-jin sendiri justru semakin bertambah besar dengan intensitas yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di sini terlihat Do-jin yang mulai merapatkan kedua tangannya untuk membentuk sebuah busur panah, seperti yang Choi Jong-in lakukan saat bertarung di bandara. Di tangan kanannya terdapat star fragment yang akan ia tembakkan kepada Suho dari kejauhan. Dan dengan cara ini, ia akan menjadikan Suho sebagai pengikutnya secara paksa. Jadi tepat ketika Suho baru saja berniat menelusuri jejak utusan Itarim melalui ingatan Lee Min-sung, tanpa ia sadari, tiba-tiba sesuatu telah melesat dari kejauhan menghantam tubuhnya, di mana itu adalah star fragment yang Do-jin tanamkan di perut Suho dengan energi yang bergejolak hebat. Para rekan Suho hanya bisa tercengang melihat kejadian tak terduga itu. Sementara Suho sendiri bahkan juga tidak tahu dari mana serangan itu datang. Hingga sampailah ketika Do-jin terlihat tersenyum puas setelah ia memastikan star fragmentnya berhasil ditanamkan pada target dengan sempurna. Pada saat itulah, energi kegelapan yang ada di dalam tubuh Suho langsung bergejolak hebat mencoba melawan dominasi Do-jin. Bahkan Suho juga dibuat kesulitan untuk mengendalikan pikirannya sendiri. Sistem yang mendeteksi adanya status abnormal di tubuh Suho, secara otomatis pasif efek longevity langsung diaktifkan untuk menghapusnya. Namun ternyata percobaan pertama malah gagal. Lalu sistem kembali menganalisa ulang penyebabnya, hingga status tersebut akhirnya terdeteksi memiliki kemiripan dengan mist burn infection. Bahkan tidak peduli meski sudah berapa kali pun sistem mencoba menghapusnya. Lagi-lagi hasilnya tetap gagal, dan sistem kembali mendeteksi adanya campur tangan dari keberadaan asing. Hingga sampailah begitu Do-jin sudah sangat percaya diri bahwa ia akan segera mendapatkan otoritas kegelapan Suho. Saat itulah sistem akhirnya berhasil menyelesaikan analisanya, kemudian proses pemulihan tubuh Suho segera dimulai. Do-jin yang merasakan proses perubahan Suho menjadi pengikut telah diputus secara paksa, sontak ia jadi sangat terkejut dan juga bertanya-tanya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Sementara di sisi Suho yang telah mendapatkan kesadarannya kembali setelah efek longevity-nya berhasil diaktifkan. Di sini ia berniat menggunakan Shadow untuk segera menutup luka di tubuhnya. Namun belum sempat Suho melakukan apapun, tiba-tiba health point-nya langsung turun drastis, hingga membuat Suho tidak bisa mempertahankan kesadarannya lagi akibat luka fatal tersebut. Untungnya dalam sepersekian detik sebelum health point-nya benar-benar habis, dengan tangannya yang gemetar, Suho segera membuka jendela sistem yang memberinya quest kelas advancement, dan tanpa ragu ia langsung menerima quest tersebut. Berkat quest itu, sistem telah membuka sebuah gate yang hanya bisa dimasuki oleh dirinya sendiri, sedangkan untuk para rekannya yang lain akan dipindahkan ke Shadow Dungeon. Do-jin yang melihat kemunculan gate itu, sontak ia hanya bisa menatapnya dengan ekspresi bingung. Kemudian ketika gate itu bergejolak memancarkan cahaya keunguan yang menyelimuti Suho dan para rekannya. Tiba-tiba segalanya langsung berubah jadi gelap. Dan di tengah kegelapan yang pekat itu, Suho perlahan mencoba memahami situasi dirinya sendiri. Ia bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar sudah mati. Tapi anehnya, ia masih bisa merasakan sesuatu di pipinya. Bahkan rasa sakit yang sebelumnya menembus perutnya kini telah hilang seketika. Dengan keyakinan bahwa dirinya mungkin belum mati, Suho mencoba membuka matanya untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun betapa terkejutnya Suho, ternyata ia telah berpindah ke suatu tempat yang terasa familiar baginya. Di sana terlihat cahaya api biru yang berkedip pelan seperti nafas makhluk hidup, dan di antara dinding-dinding batu yang menjulang tinggi mengelilingi ruangan itu, akhirnya Suho pun menyadari bahwa tempat ini adalah dungeon tutorial yang dulu pernah diciptakan ayahnya untuk menguji kemampuannya. Scene kemudian berpindah ke sisi Do-jin yang masih berada di puncak bukit tempat pertarungan sebelumnya berlangsung. Ia menghampiri tubuh Lee Min-sung yang tergeletak tak bernyawa di tanah, sembari mencoba memahami kejadian aneh barusan.
Hingga setelah Dojin tidak bisa merasakan keberadaan kekuatan magic di sekitarnya, lalu gate yang tiba-tiba terbuka tadi hanya membawa Suho si topeng hitam dan para prajuritnya tanpa membawa Lee Min-sung juga. Dojin menduga, sepertinya gate itu hanya digunakan untuk memindahkan mereka saja. Kemudian sembari tersenyum Dojin pun bergumam, Shadow dan si topeng hitam itu, setiap kali aku melawan mereka, entah kenapa semuanya selalu berakhir di luar dugaan. Sungguh menarik. Sementara itu kembali ke sisi Suho yang berada di dalam dungeon, ia terlihat sedang melakukan handstand satu tangan di lantai. Hal pertama yang Suho rasakan adalah luka di perutnya benar-benar sudah pulih total. Bahkan tubuhnya terasa jauh lebih ringan dan nyaman tanpa sedikit pun rasa sakit yang tersisa. Namun ketika Suho membuka jendela sistem yang muncul di hadapannya, seketika ekspresinya langsung berubah, karena ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Yang mana selain ia tidak bisa menggunakan bone skill, ternyata ia juga tidak dapat membuka shadow dungeon di tempat ini. Saat menyadari hal itu, Suho jadi teringat momen di mana dirinya yang pernah berlatih di sini. Tapi setelah ia memastikan tidak ada knight yang harus dikalahkan untuk naik level, dan tidak ada senjata yang bisa digunakannya. Hal itu membuat Suho bertanya-tanya, sebenarnya apa tujuannya dikirim ke tempat ini? Bahkan detail questnya juga tidak muncul seperti biasanya. Di dalam benaknya Suho mulai berpikir, apakah ia harus menaiki tower ini lagi dari awal dan menyelesaikan semuanya tanpa senjata serta tanpa bone skill? Tapi semakin lama ia memperhatikan tempat itu, semakin jelas pula satu hal yang mengganjal pikirannya. Dungeon ini terasa berbeda dari yang ia ingat. Ia memang pernah melihat tempat ini sebelumnya, namun sekarang ada semacam distorsi aneh di beberapa bagian. Hingga sampailah ketika Suho menemukan sebuah pintu besar dan megah di ujung lorong itu. Sontak matanya langsung terbelalak dan pikirannya kembali dipenuhi dengan banyak pertanyaan. Kenapa ruangan bosnya berada di tempat aneh begini? Dan apakah mungkin kelas advancement quest yang ia jalani kali ini belum dipersiapkan dengan sempurna? Jadi untuk mencari tahu jawabannya, tanpa ragu Suho langsung membuka pintu megah itu dengan semangat yang membara. Mengingat di tutorial sebelumnya ia harus melawan seorang Dark Knight untuk bertambah kuat, Suho sangat penasaran siapa makhluk kuat yang akan menjadi lawannya kali ini. Di dalam ruangan yang luas dan diselimuti kegelapan yang pekat, Suho tampak menyipitkan matanya sembari mencoba merasakan keberadaan lawannya. Namun begitu ia melihat sosok misterius yang duduk santai di atas sebuah singgasana dengan mengenakan sarung tinju di kedua tangannya. Di sini Suho benar-benar dibuat sangat terkejut dan sulit mempercayai apa yang ia lihat. Karena sosok yang kini berdiri menyambut kedatangannya, ternyata adalah perwujudan dirinya sendiri saat ia menjalani tutorial di masa lalu. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling Ragnarok kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.